warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Kembali lagi dengan aku Una. Di saat lapar-lapar tanggung gini, mulut pengennya ngunyah aja gitu ya. Tapi males banget makan nasi. Nah, tenang aja guys, karena di sini aku akan berbagi resep cara membuat bolu pandan panggang. Bolu sukade pandan panggang adalah awalnya itu bolu pandan jadul biasa, dan ini tuh cocok banget dimakan dalam situasi apapun. Jadi pengganjal perut saat lapar-lapar tanggung tapi malas makan nasi. Terus juga ini bisa dihidangkan untuk para tamu biar sambil ngobrol makannya bolu gitu kan. Nggak usah lama-lama lagi, kita langsung aja bikin bolunya yuk. Cara membuatnya mudah banget dan waktunya juga singkat, dan jadi untuk kalian yang penasaran gimana cara buatnya, yuk ikutin terus. Bahan yang pertama ada sukade, ukurannya segini dan aku akan pakai semuanya. Oke, bahan selanjutnya ada 4 butir telur ayam, 175 gram tepung protein sedang, di sini aku pakai segitiga biru, 175 gram margarin, 2 sendok teh TBM, ini bebas ya mau menggunakan emulsifier, ovalet ataupun TBM, 175 gram gula pasir. Lalu ini pasta pandan pakai secukupnya aja. Di sini aku pakai merek Red Bell. Ini bebas mau pandan di blender atau pakai ini juga bisa. Lalu ada juga vanili. Aku pakai secukupnya dan 1 sendok teh baking powder. Ini aku pakai merek Cap kupu-kupu. Oke, jadi ini aja bahannya. Langkah yang pertama adalah margarinnya dicairin dulu. Oke, ini dia margarinnya. Setelah dicairin jadinya kayak gini. Selanjutnya ini telurnya karena baru aku keluarin dari kulkas, jadi dia berkeringat basah gitu. Kalau dipecahin airnya bakalan masuk ke dalam adonan. Jadi ini aku lapin dulu dan biar lebih higienis aja. Jadi aku lapin pakai tisu. Selanjutnya ini aku pecahin satu persatu butir telur ke dalam wadah yang lebih kecil. Kalau telurnya bagus, ini bakal aku pindahin ke wadah yang akan di mixer. Karena pengalaman aku dulu pernah ngeliat temen, dia mencahin telur tuh banyak banget. Pas terakhir telurnya busuk, tapi karena udah tercampur dalam satu wadah, jadi telur yang bagus pun udah nggak bisa diselamatkan lagi dan hasilnya akan terbuang. Jadi aku akan misahin, kalau telurnya bagus, aku akan letakin di kayak gini. Kalau bagus, baru aku pindahin ke dalam wadah untuk di mixer, biar nggak ada telur yang terbuang dan mubazir. Nah, ini ternyata telurnya bagus-bagus semua, nggak ada yang busuk, jadi udah aku satuin dalam satu wadah. Selanjutnya kita tambahin TBM. Ini bebas ya mau menggunakan TBM, ovalet ataupun emulsifier, tapi di sini aku menggunakan TBM. Selanjutnya kita tambahin juga gula pasir. Oke. Selanjutnya kita mixer deh sampai putih berjejak. Oke, di sini aku menggunakan kecepatan yang paling rendah, kecepatan yang nomor 1. Setelah itu ubah kecepatan menjadi kecepatan yang nomor 3 atau nomor 4. Di sini aku menggunakan kecepatan yang nomor 4. Nah, itu adonannya udah mulai kelihatan mengembang, udah berubah warna dari warna sebelumnya, ini udah mulai kelihatan lebih pucat. Nah, ini benar-benar udah ngembang banget dan warnanya juga udah berubah dari yang tadi, ini udah putih. Oke, jadi sekarang kita bakalan memastikan dia beneran udah ngembang atau belum. Caranya matikan dulu mixernya, lalu kita lihat ini berjejak. Jejaknya itu nggak langsung hilang, jadi dia bakalan ninggalin jejak kayak gini. Itu artinya udah ngembang. Dan sekarang akan kita masukin atau kita tambahin juga vanili secukupnya. Setelah itu baru kita tambahin tepung terigunya. Tapi di sini aku bakalan nyaring atau mengayak tepungnya dulu karena takutnya ada benda-benda asing yang masuk gitu. Oke, jadi diayak-ayak terus sampai tepungnya habis. Nah, itu udah mulai kelihatan kayak ada menggerindil-gerindil gitu kan. Nah, oke, itu jadi gerindil-gerindil. Selanjutnya aduk tepungnya. Ini menggunakan kecepatan yang paling rendah aja, nggak usah pakai kecepatan yang tinggi-tinggi, karena kalau pakai kecepatan tinggi apalagi maksimal, telurnya bisa nggak jadi kembang atau kembangnya bisa jadi turun. Nah, jadi diaduk aja seperlunya sampai si tepungnya ini tercampur, nggak usah lama-lama. Selanjutnya kita tambahin juga 1 sendok teh baking powder.
Dan kita juga akan masukin margarin yang udah dicairin, tapi sebelum itu jangan lupa diaduk dulu dan pastikan margarinnya udah nggak panas lagi. Baru deh kita masukin ke dalam adonan. Setelah di dalam adonan, baru margarin dan adonannya bakalan kita aduk hingga rata menggunakan spatula. Aduk hingga rata, hingga si adonan dan juga margarinnya itu benar-benar tercampur, karena kalau enggak, bisa jadi hasil akhirnya bakalan bantet. Ini sengaja aku koret-koretin kayak gini dari mixernya biar nggak ada yang terbuang dan mubazir. Lumayan kan? Setelah semua tercampur rata, sekarang kita akan memberi warna. Di sini aku menggunakan warna hijau atau pasta pandan. Kita menggunakan sedikit atau secukupnya aja. Karena kalau kebanyakan warnanya akan jelek banget, pekat, dan rasanya juga kayak ada pahit-pahitnya gitu. Jadi kita pakai secukupnya aja kalau udah diaduk sampai rata. Setelah itu di sini aku akan tambahin sukade. Di sini aku pakai setengah dulu. Setelah itu diaduk lagi, aduk hingga rata. Selanjutnya siapin loyang. Di sini aku menggunakan loyang ukuran 20 x 20 cm. Dan langsung aku olesin pakai blue band atau margarin ke seluruh bagian yang ada di dalamnya. Kalau kalian mau menggunakan kertas roti, ini bisa banget. Kalian langsung aja letakin kertas rotinya dan olesin pakai blue band atau margarin di atasnya. Nah, setelah itu aku tambahin pakai tepung. Di sini aku menggunakan tepung terigu. Nah, diolesin tipis-tipis aja kayak gini. Dari sisa sukade yang tadi, ini bakalan aku letakin di dalam loyang, ditaburin aja. Oke, ditaburin mencar-mencar kayak gini. Setelah itu baru deh adonannya dimasukin ke dalam loyang. Selanjutnya diratakan di dalam loyang. Ratakan kayak gini biar bentuknya itu bagus dan mulus. Di bagian atas adonan ini juga aku taburin sukade dari sisa yang tadi. Kalau udah, sekarang kita waktunya akan memanggang. Di sini aku menggunakan oven tangkring dengan ukuran panas 150 derajat. Setelah kurang lebih 45 menit, ini bolunya udah mateng dan udah langsung bisa dikeluarin aja. Ini menunggu menitnya itu beda-beda ya menurut oven dari masing-masing. Karena kalau oven tangkring biasanya kurang lebih 45 menit. Tapi kalau oven listrik biasanya akan lebih cepat karena panasnya itu merata. Tara, ini dia hasilnya tuh kayak gini. Ini adalah bolu pandan panggang yang awalnya ada bolu jadul biasa dan aku tambahin sukade. Selanjutnya ini bakalan aku potong. Nah, ini bagian bawahnya sukadenya itu nampak di atasannya kayak gitu. Oke, sekarang bakalan kita balik ya. Nah, ini dia. Sekarang aku mau nyicipin dulu, mau cobain. Oke, coba dipotong lagi. Nah, sekarang kita cobain ya. Oke, jadinya tuh kayak gini, warnanya nggak terlalu pekat dan nggak terlalu pucat, jadi pas kayak pandan alami gitu. Rasanya juga pas banget, nggak terlalu manis tapi gurih dan lembut banget. Nah, kalau bolu yang berhasil ditekan-tekan kayak gini, dia bakalan kembali ke bentuk semula. Nah, kayak gini, itu berarti bolunya bagus dan nggak bantet. Oke. Nah, itu dia cara membuat bolu pandan panggang. Gimana? Mudah banget kan? Dan waktunya juga singkat banget. Ini aku selalu sediain di rumah, jadi biar kalau lapar-lapar tanggung gitu makannya bolu. Dan ini tuh bertahan sekitaran 3 harian gitu di luaran. Jadi nggak perlu dimasukin kulkas, ini juga tahan 3 harian. Gampang, simpel, mudah, dan bahan-bahannya mudah ditemukan. Oke, jadi itu aja cara membuat bolu pandan panggang. Semoga kalian suka dengan videonya dan semoga videonya bermanfaat. Tapi sebelum kalian tinggalin video ini, jangan lupa tinggalin like, subscribe, komen, dan share ya. Terima kasih banyak. Aku Una pamit undur diri. See you in the next video. Bye.